Berkisah pada 10 tahun yang lalu, seorang subjek uji coba bernama Jayon melarikan diri dari sebuah fasilitas yang dijalankan oleh organisasi dan ditemukan tidak sadarkan diri oleh sepasang suami istri. Mereka membawanya masuk dan merawat luka-lukanya, memperlakukannya seperti putri mereka sendiri. Namun, Jayon tampaknya telah kehilangan ingatannya akibat trauma yang dialaminya. 기억이 올랑가 어쩔랑가 모르겠네. Saat ini, Jayon telah tumbuh menjadi seorang remaja yang baik yang membantu ayahnya bekerja dan merawat ibunya yang kesehatannya perlahan-lahan memburuk karena demensia. 엄마, 오늘 또 왜 밥 안 드셔? 우리 딸이 만들어주는 건 뭐든 다 맛있죠. 아마도 몇 마리 더 내놔야겠어. Jayon sendiri bukanlah gadis yang sehat, di mana ia sering mengalami sakit kepala yang parah dari waktu ke waktu dan juga memiliki fisik yang lemah. Seorang dokter telah memberitahunya bahwa ia membutuhkan transplantasi sumsum tulang dari orang tua kandungnya atau ia hanya memiliki waktu beberapa bulan lagi untuk hidup. Namun demikian, dia masih membantu ayahnya mengurus pekerjaannya meskipun tidak berjalan dengan baik. Jayon juga merupakan siswa berprestasi di kelasnya, di mana ia menempati peringkat pertama di sekolahnya. Suatu hari, teman Jayon yang bernama Myung Hee merekomendasikannya untuk mengikuti audisi untuk sebuah acara TV. Hadiah untuk pemenangnya adalah $500.000, yang hal itu dapat dengan mudah membantu pekerjaan ayahnya dan juga biaya pengobatan ibunya. 야, 너 돈 필요하댔지? 이거 요즘 텔레비에서 엄청 광고 때리고 오락교에서도 지금 5억이야 5억. Jayon pun akhirnya setuju dan mengikuti audisi, menerima nilai terbaik karena kemampuan bernyanyi dan telekinesisnya membuat mikrofon melayang. Orang tuanya melihat penampilannya dan khawatir dia akan menarik banyak perhatian. Jayon kemudian mengatakan kepada mereka bahwa dia akan baik-baik saja dan menyebutnya sebagai hari terakhir. 여보세요? 누구세요? 우리 딸이 제일로 이쁘다. 세상 사람들은 지랑 다른 걸 그냥 두고 보지. 조심할게 엄마. Keesokan harinya, Jayon dan Myung Hee bergas naik ke kereta ke Seoul karena acara TV memanggil mereka untuk siaran langsung secara mendadak. Setelah berbasa-basi, seorang remaja pria bernama Nobleman kemudian menyela mereka, mengatakan bahwa dia mengenal Jayon dan memanggilnya sebagai penyihir. 살짝 메이저 체질인 것 같아, 그렇지? 진짜 앞만 봐도 센스가 짱인 것 같아. 이름이 다 생겼어. 구자윤이라. 아저씨 뭐예요? 우리 아세요? 다 알지. 내가 어떻게 몰라? Dia juga salah satu subjek uji coba dari organisasi beberapa tahun yang lalu, namun Jayon tidak memiliki ingatan tentangnya. Dia yakin bahwa Nobleman telah salah mengira bahwa dia adalah gadis yang salah. Nobleman kemudian memaafkan dirinya sendiri, mengatakan bahwa mereka akan segera bertemu lagi. Kemudian Jayon dan Myung Hee akhirnya tiba di Seoul dan menyelesaikan pertunjukan langsung mereka dengan sukses, menarik perhatian beberapa orang yang menonton pertunjukan tersebut. 어제 봐봐. 대박. 쥐다 진작에 뒤졌을 거라고 하지 않았나? Di sisi itu, Dr. Big dan Tuan Choi, yaitu orang-orang dari organisasi yang Jayon melarikan diri ketika dia masih muda, mereka berasumsi bahwa Jayon tidak akan bertahan hidup selama ini dan sekarang ingin dia mati. 이참에 우리 미스터 채도 좀 쉬시지 그래. 아이고 언제부터 내 휴가를 챙겨주신다고. 그냥 모른 척 하시고 적당한 데 빠지시고. 됐고 걔는 어떡하시게? 홍제될 애가 아니지 않습니까? 살려두면 안 돼요. Setelah itu, Jayon dan Myung Hee kemudian kembali ke rumah Jayon. Keluarga Myung Hee juga datang dan mereka pun bersenang-senang bersama. Di malam hari, di sisi lain, kelompok subjek uji coba Nobleman melakukan pembunuhan terhadap keluarga peneliti gen dan membakar rumah mereka. Mereka melakukan hal ini karena sang peneliti memiliki agenda tersembunyi saat bekerja untuk organisasi.
Dengan telekinesisnya, Nobleman mengendalikan pistol penjaga peneliti dan memaksanya untuk menembak dirinya sendiri sampai mati. 숨어있기 딱이네. Malam berikutnya, keluarga Jayon dan Myung-hee makan malam bersama di rumah Jayon. Kondisi ibunya semakin memburuk, tidak dapat mengenali Jayon lagi dan bertanya-tanya siapakah dia. Ayahnya kemudian membawanya kembali ke kamar untuk mereka mencoba menenangkannya. Mereka pun tertidur, namun Jayon terbangun karena sakit kepala yang luar biasa. Pada saat yang sama, sekelompok pria berhasil menerobos masuk ke dalam rumahnya dan menodongkan senjata kepada orang tuanya. Jayon kemudian keluar dari kamarnya dan langsung disambut oleh sebuah pistol di kepalanya. Temannya juga ditodong dengan pisau di lehernya. Pemimpinnya kemudian mengejek Jayon dan memanggilnya sebagai penyihir kecil, tapi Jayon masih tidak mengerti. Kemudian seolah-olah memasuki kondisi kesurupan, Jayon dengan cepat mengirim sekelompok pria dengan kekuatan dan kecepatan manusia super. Dia merebut pistol seorang pria dan menembak setiap antek di kepala dengan tepat. 대체 저한테 왜 이러시는 건데요? 내가 아니랬잖아. Pertumpahan darah Jayon selesai dan dia pun kembali sadar, tetapi temannya sekarang takut padanya, menjaga jarak di antara mereka. Tiba-tiba Nobleman muncul memuji Jayon atas apa yang telah dilakukannya. Sepertinya penyihir kembali ke dirinya yang dulu. Namun Jayon masih belum sadar setelah kesurupannya, tidak tahu bagaimana dia bisa melakukan hal itu. Nobleman telah melumpuhkan keluarganya, tetapi berjanji untuk tidak membunuh mereka dan juga membantunya mendapatkan ingatannya kembali selama dia ikut dengan kelompoknya. Jayon akhirnya menerima tawarannya dan berpisah dengan temannya. Mereka kemudian pergi ke fasilitas tempat Jayon melarikan diri bertahun-tahun yang lalu. Jayon kemudian dibawa masuk ke dalam dan diikat di sebuah kursi di sebuah ruangan yang hanya ada seorang penjaga di dalamnya. 어떠냐? 옛날 추억이 좀 떠올라? 도대체 저한테 왜들 이러시는 건데요? 정말이지 10년을 넘게 찾아다녔는데 Sebuah suara memanggilnya menyambutnya kembali. Suara itu ternyata adalah suara Dr. Big, yaitu seorang ahli saraf yang telah merekayasa otak secara genetis di masa lalu, termasuk otak Jayon. Dia menjelaskan bahwa ingatan Jayon pasti hilang karena trauma yang dialaminya. Kemudian, sebuah botol serum disuntikan kepada Jayon, menyebabkan ingatan masa lalunya yang kelam mulai kembali. Suntikan tersebut juga menyebabkan Jayon mengalami rasa sakit di sekujur tubuhnya, di mana mulutnya mulai mengeluarkan darah. Nobleman yang berada di ruangan lain yang mengawasi perkembangan Jayon merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Segalanya berjalan terlalu lancar. Dr. B kemudian terus menjelaskan bahwa Jayon istimewa. 진짜 나한테 무슨 짓을 한 거야? 위에서 슬슬 겁을 좀 먹더란 말이지. 들을 폐기하라는 아주 먹같은 결정이 내려진 거야. 내가 널 만들었다고. 동문이야. 사람이든 동물이든 내 선물 마음에 드니? 하지만 효과는 한 달 정도야. 우릴 다 죽이려고 했어. Dia adalah kesempurnaan yang selalu diimpikan oleh Dr. Big. Telekinesis Jayon muda dapat menghentikan anak panah yang menembus kepalanya dan dengan mata tertutup. Dia bisa mendekonstruksi dan merekonstruksi sebuah kubus. Generasinya sangat sukses sehingga organisasi takut padanya dan memerintahkan dokter untuk menonaktifkan generasinya karena takut tidak ada cara untuk mengendalikannya. Dia memiliki fisik yang tinggi dan sifat yang kejam karena gengnya yang direkayasa dengan sempurna dan juga dibesarkan dengan kekerasan, di mana dia dengan mudah bertahan sendirian melawan sekumpulan hewan agresif. Dia bisa belajar bahasa barunya hanya dengan mendengarkannya sekali. Kecerdasannya berada di level lain. Jayon adalah monster di mana dia mengungguli subjek uji coba lainnya di generasinya.
Lalu botol serum kedua kemudian disuntikan kepada Jaeyeon. Dengan ini rasa sakitnya pun berhenti. Dr. Big senang dengan keberhasilan ini, tetapi Jaeyeon menghapus senyum di wajahnya. Ternyata Jaeyeon sudah merencanakan hal ini sejak awal. Dia tidak pernah kehilangan ingatannya dan hanya berpura-pura tidak tahu apa-apa dan lemah. Jaeyeon kemudian menggunakan kekuatannya pada mikrofon menyebabkan beberapa perangkat di fasilitas tersebut tidak berfungsi. Dia melepaskan diri dari pengangkangannya, membenturkan kepala penjaga ke dinding, membunuhnya seketika. 안녕하세요, 박사님. Kemudian dia mengambil pistol penjaga dan mengarahkannya ke arah Dr. Big. Namun Dr. Big terlindungi di balik cermin anti peluru. Kamar Jaeyeon kemudian diisi dengan gas dalam upaya untuk mengurungnya, tetapi dia berhasil menembak penyiramnya. Saat gas memudar, Jaeyeon tidak terlihat, tetapi sebuah lubang di langit-langit muncul. Jaeyeon berhasil menembak para penjaga melalui langit-langit sebelum menjatuhkan diri tepat di belakang Dr. Big dan menodongkan pistol ke arahnya. Jaeyeon kemudian mulai menjelaskan rencananya dengan sengaja menggunakan telekinesisnya di siaran langsung televisi untuk menarik perhatian organisasi. Dia membutuhkan serum itu secepat mungkin dan merasa senang ketika Nobleman muncul di kereta. Dia tahu rencananya berhasil dan penyakitnya akan segera sembuh. Jaeyeon kemudian menembaki kaki Dr. Big saat dia meminta lebih banyak botol serum karena satu dosis hanya akan bekerja selama 1 bulan. Di tempat lain, kelompok bangsawan sedang bergerak untuk mencoba menaklukkan Jaeyeon. Tiba-tiba, Tuan Choi dan kelompok pengawalnya menerobos masuk ke dalam fasilitas tersebut, menembak mati salah satu antek Nobleman. 기자는 어디 있어요? Antek lainnya memamerkan kekuatan supernya, merobek pintu besi dan melemparkannya ke arah kelompok penjaga, memberikan kerusakan besar. Bangsawan kemudian lari mengejar Jaeyeon dan Tuan Choi mengikutinya. Kelompok Tuan Choi kemudian memenangkan pertarungan melawan antek-antek bangsawan karena unggul dalam jumlah. Namun seorang gadis muncul menggunakan belati dan telekinesisnya untuk menghabisi kelompok Tuan Choi dengan cepat. Dia mengikuti Nobleman dan Tuan Choi. Nobleman akhirnya bertemu dengan Jaeyeon yang menyeret Dr. Big bersamanya. Dia memulai dengan tiba-tiba mendorong Jaeyeon menghancurkan dinding beton. Namun Jaeyeon tampaknya tidak merasakan apa-apa dari serangannya. Dia kemudian menghilang dalam sekejap mata, muncul di belakang Nobleman dan membenturkan kepalanya ke pintu. 너 안 본 사이 많이 세졌다? Nobleman mencoba meninjunya, tetapi serangannya terlalu lambat, mudah dijaga oleh Jaeyeon. Dia kemudian melemparkannya kembali ke dinding, tetapi Nobleman melakukan hal yang sama, meraih kakinya dan menghantam dinding dengan tubuhnya. Jaeyeon terlihat menikmati pertarungan ini, menghindari serangan-serangan Nobleman yang dengan mudahnya membuat penyok pada beton. Nobleman kemudian berhasil mematahkan siku Jaeyeon, namun Jaeyeon terus menghindari serangannya dan mendorongnya ke arah pintu. Dia kemudian menyesuaikan kembali lengannya seperti tidak ada apa-apa, menunjukkan bahwa dia juga dapat dengan mudah memulihkan lukanya. Di tengah kekacauan, Dr. Big yang lumpuh kemudian mencoba melarikan diri dari lorong, namun Jaeyeon mengambil pistol dan menembak kakinya sekali lagi. Dia tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Baku tembak pun kemudian terjadi antara Nobleman dan Jaeyeon. Keduanya juga menggunakan kemampuan telekinesis mereka untuk keuntungan mereka.
Nobleman berhasil menembak tangan Jaeyeon, namun lukanya dengan mudah sembuh yang pada akhirnya berujung pada kemenangan Jaeyeon saat ini berhasil menangkap Nobleman dan melemparkan tubuhnya ke langit-langit seolah-olah tidak ada apa-apa. 넌 나한테 안 된다니까. 굿샷. Saat Jaeyeon memojokkan Nobleman, Tuan Choi kemudian muncul dan menembakkan beberapa peluru ke tubuh Jaeyeon untuk melumpuhkannya. Dr. Big merasa lega melihat seorang rekannya muncul untuk membantu, tetapi gadis itu datang dan menodongkan belati di lehernya. Tuan Choi menembaki gadis itu dari dokter, tetapi kemudian menembak dokter juga karena pengkhianatannya karena membiarkan Jaeyeon tetap hidup. Dr. Big pun akhirnya meninggal, namun gadis itu masih hidup. Dia mencoba menikam Tuan Choi dengan belatinya, tetapi dia berhasil menjaganya dan melempar gadis itu menjauh darinya. Saat dia berbalik untuk membunuh Jaeyeon, dia melihat bahwa Nobleman adalah satu-satunya orang yang duduk di sana sekarang. Jaeyeon kemudian muncul di belakangnya, menendangnya tepat di bagian belakang. Choi mencoba mencengkeram lehernya, namun kekuatan lengan Jaeyeon berhasil melepaskannya. Jaeyeon menendang kakinya, menjatuhkannya hingga berlutut dan mematahkan lehernya tanpa ragu. Nobleman kemudian kembali berdiri menunjukkan sesuatu yang dimilikinya kepada Jaeyeon, yaitu sebuah botol serum. Ketika Jaeyeon bertanya di mana botol lainnya, gadis itu berdiri kembali merayap di belakang Jaeyeon. Gadis itu berhasil menusuknya dengan belati, tetapi Jaeyeon terlalu kuat. Dia meraih wajah gadis itu, meramukan kepalanya tanpa ampun. Di belakang Jaeyeon, Nobleman mengarahkan pistolnya ke kepala gadis itu dan mencoba menembak, tetapi telekinesisnya berhasil menghentikannya. Dia tidak mampu menarik pelatuknya dan Jaeyeon mematahkan siku Nobleman dan menikam lehernya menggunakan belati milik gadis itu, mengakhiri malam pembantaian dengan sebuah tembakan ke kepalanya. 봐서 네가 살아남으면 Setelah mendapatkan koper berisikan tabung serum, Jaeyeon melarikan diri dari fasilitas tersebut dan membakar gedung itu. Pada akhirnya, Jaeyeon pergi ke rumah sakit untuk menemui orang tuanya. Ibunya saat ini terbaring tak sadarkan diri di ranjang rumah sakit dengan ayahnya di sampingnya. Jaeyeon kemudian mengambil 2 botol dan memberikan sisanya, menyuruhnya untuk menyuntikannya kepada ibunya setiap bulan agar kondisinya tidak memburuk. Ayahnya kemudian menjelaskan bahwa dia selalu berharap bisa mengirimnya pergi ke suatu tempat karena dia takut pada sang penyihir. Namun ibunya selalu menghentikannya, memilih untuk merawat Jaeyeon dan memberikan cintanya. Setelah reuni yang suram itu, dia kemudian berpisah dengan keluarganya dan juga mengucapkan selamat tinggal pada temannya yang kini berada di rumah sakit. 나는 충분해. 엄마 나 줘. 이쁜 애가 된다고. 몸 잘 챙기고 3 bulan kemudian, Jaeyeon tiba di rumah saudara kembar Dr. Big, memasuki rumahnya tanpa ada penjaga yang menyadari bahwa dia telah masuk tanpa izin. Dia menunjukkan sebuah tas penuh dengan botol serum yang telah berhasil dia rampok sebelumnya dari berbagai fasilitas di seluruh dunia. Jaeyeon menuntut sesuatu yang lebih permanen darinya. Tiba-tiba, seorang wanita muda misterius dengan bekas luka di wajahnya kemudian mendekati Jaeyeon dan Jaeyeon mengancam akan membunuhnya jika dia mencoba menyentuhnya. Dan film ini pun berakhir dengan misteri yang belum terungkap. Tamat! Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Film ini sangat-sangat seru banget. Kalian wajib nonton full movie-nya ya.
Oke, terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Saya doakan semoga kalian semua sehat selalu, serta dimudahkan dan dilancarkan dalam setiap urusan-urusannya, begitupun rezekinya. Amin.